Muda dan kaya raya, siapa sih yang nggak mau? Mungkin ini jadi impian kita semua ya. Banyak jalan menuju ke sana, tergantung pilihan kita masing-masing. Nah, kali ini kita akan lihat siapa saja yang jadi tajir karena memilih untuk merintis startup di Indonesia. Mungkin startupnya juga sekarang menjadi aplikasi favorit di ponsel netizen ya. Kita akan bahas singkat dalam Harta Tahta Muda se-Indonesia. Kalau kita bicara urutan pertama, jelas yang paling terkenal adalah startup yang menjadi gong kehidupan ride hailing di Indonesia atau Gojek. Harus diakui keberadaan Gojek ini mengubah banyak hal di Indonesia, terutama di bidang transportasi. Lapangan pekerjaan yang dihasilkan Gojek juga nggak main-main. Banyak orang yang merasakan manfaatnya hingga saat ini. Kita semua sudah tahu ya, founder Gojek ini adalah Mendikbudristek Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Jelas kesuksesan Gojek ini memberikan penambahan kekayaan yang signifikan pada Nadiem. Ini pun diakui oleh salah satu media global, Globe Asia. Kalau berdasarkan LHKPN 2021 ini bisa Anda cek juga di websitenya ya. Total kekayaan Nadiem itu berjumlah 1,175 triliun rupiah. Meskipun Nadiem sudah mundur dari jabatannya di Gojek sejak ditunjuk sebagai menteri per Oktober 2019. Tapi kalau berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU per April 2020, namanya masih tercatat sebagai investor perorangan dengan total kepemilikan 0,01% dari total modal ditempatkan dan disetor. Valuasi Gojek sendiri mencapai 10 miliar dolar AS atau setara 144 triliun rupiah. Nah, kalau usia Nadiem sendiri di 2022 ini baru menginjak 37 tahun. Siapa saja nih netizen yang berusia 37 tahun tapi bisa punya lebih dari 1 triliun rupiah. Semoga netizen tidak jadi depresi ya melihat kenyataan ini karena yang berikutnya juga super tajir nih, yaitu Patrick Waluyo. Patrick Waluyo adalah salah satu pendiri North Star Capital, perusahaan private equity yang berbasis di Singapura. Perusahaan ini juga menjadi salah satu investor awal Gojek. Kalau menurut Globe Asia, Patrick memiliki kekayaan hingga 200 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,8 triliun rupiah. Usianya juga masih di bawah 50 tahun dan sudah menduduki posisi orang terkaya di Indonesia di urutan ke-131 kalau menurut Globe Asia. Gimana, netizen sudah mulai kambuh anxiety-nya? Jangan dong ya, karena masih banyak nih daftar orang tajir karena startup di Indonesia. Kita akan cek slide berikutnya. Berikutnya adalah salah satu pendiri Bukalapak, yaitu startup e-commerce pertama yang meluncur di Bursa Efek Indonesia, yaitu Ahmad Zaki. Dan berhasil masuk menjadi salah satu pengusaha muda terkaya dengan jumlah kekayaan sekitar 105 juta dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahkan ya berarti sekitar 1,5 triliun rupiah. Ahmad Zaki ini lahir tahun 1986, berarti tahun ini usianya 35 tahun. Wah, ini cukup muda ya di dalam daftar ini. Tapi Zaki sudah merintis Bukalapak ini sejak usia 24 tahun. Nah, siapa nih netizen yang di usia 24 tahun hobinya rebahan? Susah ya untuk mencapai prestasi seperti Zaki kalau tidak berusaha keras. Zaki ini menjadi salah satu bukti bahwa ternyata tidak semua kesuksesan ini diawali dengan orang tua yang memberikan privilege kekayaan. Tapi dengan kegigihan bisa juga Zaki diakui Globe Asia sebagai salah satu anak muda terkaya di Indonesia. Zaki memang sudah tidak berada lagi di posisi CEO Bukalapak sejak tahun 2019 dan pasca IPO kepemilikan saham Zaki di Bukalapak ini berada di bawah 5%, tepatnya 4,32%. Oke, kita akan lihat slide berikutnya, ini juga tidak kalah menarik. Kali ini aplikasi favorit anak Jaksel yang suka healing untuk merestore mental health-nya, yaitu Traveloka. Founder Traveloka ini juga dinobatkan menjadi salah satu founder startup paling tajir di Indonesia. Traveloka memang belum IPO, tapi sudah menjadi perusahaan unicorn yang mempekerjakan lebih dari 1.200 karyawan. Nilai perusahaannya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 28 triliun rupiah ya per 2019. Kalau menurut Forbes, Ferry Unardi sebagai salah satu pendirinya ini memiliki kekayaan sekitar 145 juta dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan itu 2,09 triliun rupiah begitu ya. Dan Ferry ini lebih muda lagi dibandingkan Zaki, dia bahkan lahir tahun 1988. Artinya usianya tahun ini baru 34 tahun. Ferry juga memulai di usia 24 tahun dan pasca mendapatkan pendanaan seri A dari Global Founder Capital yang pernah juga berinvestasi di Facebook dan LinkedIn, di tahun ini Traveloka bisa melebarkan bisnis di 7 negara di Asia Pasifik. Sebelumnya Traveloka disebut-sebut siap IPO via SPAC, tapi hingga sekarang investor masih menunggu juga nih kelanjutannya seperti apa. Oke, kita akan langsung geser lagi ke slide berikutnya.
Kali ini adalah e-commerce yang mungkin menjadi idola netizen yang mager nih untuk ke pasar, yaitu Tokopedia, aplikasi e-commerce Indonesia yang sudah bergabung juga menjadi go-to pada saat ini. Founder Tokopedia, William Tanuwijaya, ini kelahiran 1981, kini juga disebut Global Asia sebagai salah satu founder startup paling tajir di Indonesia. Dengan prediksi total kekayaan mencapai 130 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,95 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat kepemilikan saham William di GoTo saat ini yang berjumlah 1,77%, berarti sekitar ada 20 miliar saham GoTo begitu ya. Jadi kalau kita kalikan di harga Rp354 per sahamnya, ini berarti sudah 7,4 triliun rupiah begitu ya untuk aset saham William di GoTo ini. Dan William mengisi posisi jabatan sebagai CEO Tokopedia. Di 2021, William dinobatkan sebagai Business Person of the Year oleh Fortune Indonesia. Jadi ya memang hebat-hebat sekali pengusaha startup di Indonesia ini dengan usia yang muda ya. Tapi tentu dibutuhkan usaha yang gak main-main juga untuk bisa mencapai ke sana. Fokus dan kerja keras tentu akan membuahkan hasil. Netizen juga bisa, asal yaitu tadi jangan kebanyakan rebahan. Catat ya.